Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi hari ini untuk datang di hadirat Tuhan, untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Kita akan berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini Bapa, kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami bukan siapa-siapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada bersama dengan kami untuk menjadi gembala kami, pemimpin kami, pengajar kami yang benar. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kebaktian missions dari awal hingga akhir Bapa. Hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang bersemayam, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami mau pakai sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sangat mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Terima kasih, kami serahkan semua Bapa dari awal hingga akhir kebaktian mission. Biarlah Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa. Dan juga Tuhan penuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan pagari dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Baik di luar, di dalam, di setiap ruangan. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin. When I am down and oh my soul so weary, when troubles comes and my heart burdened, then I am still and wait here in the silence until you come and sit with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I'm strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life without its hunger. Each restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonders, sometimes I think I glean
is eternity. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy sea. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up to more than I can be. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. His family are the vineyards where the grapes of wrath are stored. He has lost the faithful lightning of his tree-sweet song. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. I have seen him in watchfire over 100 circling camps. They have built him an altar in the evening dews and dance. I can read his righteous sentence by the deep and flaring winds. His day is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. In the beauty of the lilies, Christ was born across the sea. With the glory in his bosoms, that transfigures you and me. As he died to make men holy, let us try to make men free. While God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory,
Glory to you, Lord. Hallelujah. Glory, glory. Glory in the highest. Glory, hallelujah. We praise you, Lord. We worship you. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kami siap untuk memuji dan meninggikan Engkau, Bapa, di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. All my brothers, praise the Lord. Hallelujah. All my sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. All my brothers, praise the Lord. Hallelujah. All my sisters,
sisters, praise the Lord. Hallelujah. Everybody praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Singing glory. Hallelujah. Praise the Lord. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Amen. Praise God. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta dan tak pernah tinggalkan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihinya. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Kalau kami ada sampai hari ini, itu semua karena berkat Tuhan. Hari demi hari telah kami lewati, susah ataupun senang. Kami percaya Tuhan selalu serta
akan kami. Sebab itu janjinya bagi kita, orang yang mengasihi Dia. Ebenezer, Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah menolong. Ebenezer, Ebenezer, Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini. Sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya, mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya, Yesus sumber
sungguh ajaib, Engkau sungguh besar Bapa. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Engkau luar biasa. Engkaulah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Tidak ada Allah lain selain Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Kami boleh mendapatkan kesempatan untuk boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan firman-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Tuhan penuhi dengan urapan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu penuhi dengan hikmat-Mu Bapa. Pakai hamba-Mu ini, mulut hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan yang bersabda, Tuhan yang berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Puji Tuhan, praise God. It is so good to be back in the house of God. Haleluya. Luar biasa Tuhan kita, ya. Tuhan kita dahsyat, Dia ajaib, Dia luar biasa, Dia sangat unik, ya. Tuhan kita itu dahsyat, ya. Kita sangat beruntung dan sangat berterima kasih bahwa kita boleh memiliki Tuhan yang benar, Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, cuaca akhir-akhir ini begitu banyak cuaca buruk, ya. Saat ini kita menghadapi lagi, setelah virus kita menghadapi cuaca yang buruk, dan sesudah itu menghadapi juga dengan waktu yang bersamaan kita menghadapi juga peperangan, ya. Luar biasa, ya, apa yang firman katakan, ya. Luar biasa firman itu, ya dan amin, ya. Jadi kita yang penting kita harus tetap bersiap-siap, berjaga-jaga di dalam doa, ya, sambil menantikan kedatangan Tuhan kita, ya. Kita harus tetap waspada, berjaga-jaga di dalam doa, karena itu adalah pesan Tuhan untuk kita umat-umatnya. Tetap berjaga-jaga di dalam doa, karena kita tidak tahu waktu, jam dan waktu Tuhan kembali, ya. Jadi kita harus tetap melihat tanda-tanda pada saat ini, ya, bahwa Tuhan mau kita waspada dan melihat semua tanda-tanda itu, dan tetap berdoa, ya. Dengan keadaan dan situasi yang ada saat ini, kita harus tetap berdoa untuk meminta pertolongan Tuhan, ya, untuk Tuhan boleh campur tangan dan Tuhan boleh melepaskan kita dari situasi yang ada. Terlebih-lebih orang-orang yang memerlukan pertolongan Tuhan saat ini, kita harus doakan mereka, ya. Kita semua perlu pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini yang kita mau belajar sama-sama diambil dari kitab Roma. Masih dalam kitab Roma, kita belajar, ya, sama-sama kitab Roma pasal yang ke-16, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-20. Jadi ini perikopnya adalah peringatan. Jadi perikop hari ini yaitu peringatan bagi saudara dan saya, ya. Ada peringatan, ada pesan Tuhan, pesan firman Tuhan. Kita harus memahami, mengerti bahwa ada peringatan lewat kebenaran firman-Nya, ya, untuk saudara dan saya. Lewat perikop ini kita harus betul-betul memahami, ya, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita lewat kebenaran firman-Nya, ya. Jadi hari ini kita belajar dari kitab Roma pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Kita mau bacakan sama-sama, lalu kita akan mendengarkan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita bacakan sama-sama. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka.
Oke, bacakan lagi ayat 17. Ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara. Pelan-pelan. Bacakan lagi. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka. Supaya kamu waspada terhadap mereka. Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Menimbulkan perpecahan. Dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi di ayat yang ke-17 Tuhan katakan, firman Tuhan, hindarilah mereka. Tadi di ayat yang ke-17 sudah dikatakan ya bahwa sudah Pak? Siap? Oke, kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-17. Ayat 17. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka, yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi Tuhan ajar kita untuk menghindari orang-orang seperti itu ya, saudara. Kita teruskan ke ayat yang ke-18. Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi perut mereka sendiri. Jadi dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk, dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Jadi di ayat yang ke-18 dikatakan ya, orang-orang seperti itu ya. Jadi kita teruskan lagi ke ayat yang ke-19. Ayat 19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Dan bersih terhadap apa yang jahat. Ya, luar biasa firman Tuhan. Teruskan lagi ayat yang ke-20. Ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi di ayat yang ke-20 di situ ya, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kita semua. Jadi di ayat yang ke-17 tadi pun saudara sudah dikatakan jelas ya, bahwa kita harus menjauhi orang-orang demikian ya, karena mereka mengajar hanya menyenangkan perut mereka sendiri. Artinya mereka hanya menyenangkan diri mereka sendiri ya, di ayat yang ke-17. Jadi kita harus menghindar dari orang-orang yang seperti itu ya. Coba ayat yang ke-17 tadi. Ayat 17. Ya. Tetapi aku menasehatkan kamu, saudara-saudara. Jadi Rasul Paulus katakan dia menasehatkan kita supaya kamu waspada terhadap mereka. Jadi supaya kita waspada terhadap mereka. Terus yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima. Jadi apa yang pengajaran yang benar yang telah kita terima, jangan sampai kita biarkan ya, atau kita lupakan bahwa ada pesan Rasul Paulus, Tuhan Yesus lewat Rasul Paulus, bahwa kita harus tetap ingat apa yang sudah diajarkan, kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita, yaitu pengajaran yang benar yang sudah diajarkan kepada kita. Ya, terus lagi.
Terus 17 masih. 17. Yang bertentangan dengan pengajaran yang kamu terima. Yang bertentangan dengan pengajaran yang kamu telah terima. Jadi artinya jangan sampai kita biarkan ya pengajaran-pengajar sesat atau pengajar-pengajar yang tidak benar ya untuk menghapuskan apa yang sudah pengajaran yang kita sudah terima. Terus menimbulkan perpecahan dan godaan. Menimbulkan perpecahan dan godaan ya. Jadi akan menimbulkan perpecahan dan godaan. Terus sebab itu hindarilah mereka. Sebab itu hindarilah mereka. Jadi kita harus menghindari orang-orang demikian yang mau mengajar kesesatan kepada kita, yang mau membawa kita keluar dari pengajaran yang kita sudah terima, yaitu pengajaran yang benar, kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan kepada kita. Jangan sampai kita biarkan orang-orang seperti itu mau menyesatkan kita ya. Di ayat yang ke-18 bacakan lagi. Ayat 18, sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus dikatakan ya. Tuhan kita, tetapi sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita ya. Terus tapi melayani perut mereka sendiri. Tetapi melayani perut mereka sendiri. Ya, di situ dikatakan orang-orang demikian itu tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Artinya mereka hanya menyenangkan kehendak mereka sendiri, ya, memuaskan keinginan hati mereka lewat pengajaran mereka yang tidak benar, ya. Jadi kita harus percaya dan kita harus dengar bahwa ada pesan dari Rasul Paulus. Tuhan Yesus berpesan kepada Rasul Paulus lewat kebenaran firman-Nya. Lalu ayat yang ke-19 dan 17. Oh, 18 dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk sih, kata-kata mereka itu begitu muluk-muluk, indah, maksudnya manis-manis, perkataan yang manis, muluk-muluk, ya, untuk mau membawa kita keluar dari kebenaran itu. Terus dan bahasa mereka yang manis mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dan bahasa mereka yang manis-manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya, ya. Jadi dengan bahasa mereka yang manis-manis, ya, perkataan mereka yang muluk-muluk, mereka mau membohongi atau mendustai, ya, orang-orang yang tulus hatinya. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus berwaspada. Waspadalah dengan pengajaran-pengajaran sesat itu, ya. Terus ke ayat yang ke-19. Ayat 19, kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Jadi kabar tentang ketaatanmu, jadi tentang ketaatan kita telah didengar oleh semua orang. Jadi di situ dikatakan apa yang kita sudah buat, ketaatan kita, kesetiaan kita kepada Tuhan telah didengar oleh semua orang. Terus sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Jadi Rasul Paulus katakan dia bersukacita tentang kita karena orang sudah didengar oleh orang tentang ketaatan kita, orang-orang yang setia kepada Tuhan, ya. Terus tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap yang baik, ya. Jadi Rasul Paulus mau kita harus bijaksana terhadap yang baik. Jadi harus memperhatikan, ya, kebaikan itu. Terus dan bersih terhadap apa yang jahat. Dan bersih terhadap apa yang jahat. Jadi kita harus bersih dari segala kejahatan, ya. Itu maksudnya dia. Kita harus bersih dari segala kejahatan. Jadi jangan kita kompromi dengan kejahatan, jangan kita kompromi dengan kekotoran, kenajisan hidup, kekejian, ya, dosa-dosa, segala macam itu. Berhala-berhala kita, jangan kita kompromi dengan hal-hal jahat itu, ya. Lalu ayat yang ke-20. Ayat 20. Semoga Allah sumber damai sejahtera. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi di ayat yang ke-20 dikatakan, ya, semoga Tuhan Allah, ya, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Jadi Tuhan yang akan membalas semua kejahatan iblis, ya. Apa yang iblis buat, kejahatannya, Tuhan yang akan membalas, Tuhan yang akan memerangi si iblis. Artinya Tuhan katakan, ya, pembalasan adalah hak Tuhan. Tuhan yang akan membalas setiap kejahatan orang-orang yang mau mengikuti si iblis. Jadi orang-orang yang mau dipakai oleh iblis, Tuhan akan membalas kejahatan itu kepada mereka, ya, dan membuat iblis itu jatuh, tersungkur di bawah kaki kita. Ya, orang-orang yang setia kepada Tuhan, taat kepada kebenaran firman-Nya, dan tetap berdiri di dalam pengajaran yang benar yang kita sudah terima, yaitu pengajaran yang benar
Jadi kita tidak mau diombang-ambingkan oleh pengajar-pengajar di luar sana. Kita tidak mau diseret ke sana diseret ke sana kemari ya dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Jadi kita tetap mau taat dengan pengajaran yang benar yang sudah kita terima. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Kita tetap setia ya, dan jangan biarkan orang-orang seperti itu mau membodohi kita atau membutakan kita atau mau menyeret kita keluar dari pengajaran yang kita sudah terima, yaitu pengajaran yang benar. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Lewat apa? Kebenaran firman-Nya. Itulah pengajaran yang benar yang sudah diajarkan kepada kita. Jangan sampai kita dibodohi atau dibutakan oleh pengajar-pengajar sesat di luar sana. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap berhati-hati ya, berjaga-jaga terus ya, karena pesan Tuhan adalah untuk kita tetap waspada tentang pengajar-pengajar sesat itu, nabi-nabi palsu, guru-guru palsu semua ya. Kita harus berhati-hati dan tetap waspada. Di saat kita bertemu dengan orang-orang demikian, kita harus berhati-hati dan waspada dengan pengajaran mereka yang mau membawa kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi kita harus berhati-hati. Apa yang sudah dipesankan oleh firman Tuhan pada hari ini, biarlah kita semua ingat, tetap ingat, dan kita simpan di dalam hati kita bahwa pesan firman Tuhan pada hari ini yaitu kita harus berhati-hati, waspada dengan pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu, nabi-nabi palsu. Kita harus berhati-hati dengan orang-orang seperti mereka. Kita harus jauhi orang-orang seperti mereka ya, karena mereka tidak melayani Kristus Yesus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Jadi mereka hanya melayani, maksudnya mereka hanya mengikuti keinginan mereka sendiri. Mereka hanya mengikuti kehendak mereka sendiri. Itu artinya hanya melayani perut mereka sendiri. Jadi mereka tidak memperdulikan kebenaran firman Tuhan. Mereka tidak mau peduli dengan pengajar-pengajaran yang benar. Mereka hanya mau mengajar kepalsuan kepada orang-orang dan juga ketidakbenaran. Itulah tujuan mereka. Nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, pengajar-pengajar sesat. Hanya itu tujuan mereka. Jadi kita harus waspada dan berhati-hati terhadap mereka. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini sungguh luar biasa. Karena saya pun belajar, saya pun diajar oleh Tuhan. Bagaimana kita harus meresponi kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi saya pun diajar, saya pun belajar. Jadi kita semua sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini saya pun sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita, saudara ya. Percayalah, Dia ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di dalam situasi apapun seperti saat ini yang kita sedang hadapi. Apa yang sedang terjadi di muka bumi ini. Dengan peperangan ya, dengan virus-virus yang ada, dengan bencana-bencana alam ya. Ya, begitu banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, saudara ya, di hadapan kita ini. Kabar-kabar buruk ya, begitu banyak kabar-kabar yang tidak menyenangkan. Tetapi percaya bahwa Tuhan kita ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tahu apa yang kita sedang hadapi saat ini. Dia mengerti apa yang sedang kita hadapi, saudara. Situasi saat ini ya, kita turut menderita dengan orang-orang yang sedang menderita. Kita turut merasakan dengan apa yang mereka rasakan ya. Jadi itulah anak-anak Tuhan. Mereka merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang-orang yang dalam kesulitan saat ini ya. Begitu juga dengan orang-orang yang sedang menderita. Kita turut merasakan juga penderitaan mereka. Karena Tuhan Yesus itu seperti itu. Dia merasakan penderitaan kita, Dia merasakan apa yang kita alami, Dia merasakan semua apa yang sedang membuat kita menderita atau sedang membuat kita tidak nyaman saat ini dengan keadaan dunia, dengan situasi yang ada. Dan Tuhan mengerti ya bahwa memang bumi sudah
tidak semakin baik ya. Dunia sudah tidak semakin baik. Keadaan dunia sudah semakin buruk. Jadi kita harus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kita tetap harus mengandalkan Tuhan. Ya, di dalam situasi apapun kita tetap harus ingat bahwa ada Tuhan yang sedang melihat kita, menyaksikan apakah kita tetap mengandalkan Tuhan atau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri atau mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan kita sendiri. Tuhan mau kita tetap berserah kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, dan juga tetap berharap kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan ada masa depan, di dalam Tuhan ada pengharapan, dan di dalam Tuhan ada keselamatan. Itu sudah pasti dijamin, keselamatan itu dijamin ya. Jadi kita harus ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Saat ini Dia melihat ya peperangan antara Rusia dengan Ukraina ya, begitu banyak orang menderita saat ini. Kita pun yang melihat, kita turut menderita ya. Begitu juga dengan bencana-bencana alam ya. Di beberapa tempat kita juga melihat orang-orang mengalami kesulitan dengan banjir, kebanjiran, dengan segala macam kejadian. Ya, kita pun menyaksikan dan kita pun melihat dan kita pun mengalaminya dan kita pun turut merasakan setiap penderitaan itu. Jadi saudara, hari ini firman Tuhan mengajar kita bahwa kita harus tetap taat kepada firman-Nya, kita harus tetap setia kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah satu-satunya yang berkuasa. Dialah satu-satunya yang berkuasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi, lautan dan segala isinya, dan Tuhanlah yang sanggup untuk menyelamatkan kita, dan Tuhanlah yang sanggup untuk mengendalikan setiap situasi yang ada. Amin. Luar biasa ya, Tuhan kita dahsyat, Dia luar biasa, Dia ajaib ya. Jadi biarlah kita mau memahami firman Tuhan pada hari ini, kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan mau firman Tuhan harus ada di dalam kita, tetap tinggal di dalam kita ya. Jangan kita hanya mendengarkan lalu kita lupa dengan kebenaran firman itu, tapi biarlah Tuhan bertumbuh di dalam kita, karena firman Tuhan yang akan menuntun, mengajar kita. Dialah yang membawa kita kepada seluruh kebenaran itu. Firman Tuhanlah yang membawa kita kepada seluruh kebenaran itu ya. Roh Kudus, yaitu roh kebenaran, Dialah yang akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Hari ini firman Tuhan hanya singkat saja. Artinya kita hanya mempelajari 3 atau 4 ayat hari ini, tetapi luar biasa. Tuhan Yesus yang bersabda, Tuhan Yesus yang berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Biarlah kita semua boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Kita akan tetap berserah kepada Tuhan ya, apa yang sedang terjadi di muka bumi saat ini ya. Kita mau tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Kami datang Bapa untuk menyerahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, hamba-Mu bukan siapa-siapa Bapa. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, hamba-Mu tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan yang memimpin hamba-Mu, tanpa Tuhan yang tinggal bersama dengan hamba-Mu. Oleh sebab itu hamba-Mu serahkan Bapa kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang meteraikan Bapa. Meteraikanlah firman-Mu, kebenaran firman-Mu Bapa, agar boleh menjadi
satu pegangan hidup bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang terus memimpin kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Serahkan situasi yang ada di muka bumi ini, situasi di Timur Tengah, situasi yang ada dengan peperangan Bapa, antara Rusia dengan Ukraine Bapa. Begitu juga bencana-bencana alam, kebanjiran di Queensland Bapa, Tuhan tolong. Begitu juga untuk di New South Wales, di mana-mana kiranya Tuhan mau berbelas kasihan Bapa. Tuhan mau bermurah hati dan menolong kami semua. Tuhan mendengarkan doa-doa kami ya Bapa, hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah. Biarlah Tuhan dengarkan doa kami dan Tuhan menjawab dan Tuhan menolong kami semua Bapa. Terima kasih karena Tuhanlah yang sanggup untuk melepaskan kami dari situasi yang ada. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan campur tangan dengan peperangan yang ada Bapa. Berikan damai sejahtera-Mu Bapa di tengah-tengah bangsa dan negara-Mu. Biar damai sejahtera Tuhan menyertai kami semua, baik di keluarga-keluarga dan juga antara bangsa dan negara Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus Bapa setiap para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan yang memimpin mereka Bapa, dan penuhi mereka dengan hikmat Tuhan agar mereka boleh memimpin dengan baik. Serahkan juga Bapa para dokter, tim medis, semua serahkan juga gereja-gereja-Mu yang belum bertobat, bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan. Serahkan hamba-hamba-Mu juga yang jatuh dalam dosa, bawa mereka kembali Bapa agar mereka boleh diselamatkan dan bertobat dan menerima keselamatan. Serahkan juga hamba-Mu khususnya Brian Houston dan keluarganya dan seluruh Hillsong Team, gereja Hillsong Team, amin, tim Hillsong Church, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menyertai mereka, tangan Tuhan menyertai mereka dan menolong mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa Missions and Prayer House, tangan Tuhan menyertai mission, tangan Tuhan menyertai kami semua Bapa. Karena kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Hanya Engkaulah tempat kami andalkan dan kami berlindung Bapa. Lindungi kami semua Bapa dengan situasi yang ada. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi semua penderitaan ini Bapa. Berikan kami terus Bapa ketaatan dan ajar kami semua untuk takut akan Engkau. Agar kami semua boleh memiliki roh yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu Bapa, darah anak domba Allah, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu dimanapun kami berada, baik di tempat tinggal kami. Singkirkan setiap roh-roh jahat yang mau mengganggu dan mengikat keluarga kami. Lepaskan mereka dari ikatan jahat itu Bapa, dan curahkan Roh Kudus-Mu ke atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan semua Bapa, hanya seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan campur tangan dengan peperangan yang ada, dengan bencana-bencana alam Tuhan yang menahan setiap Bapa badai. Hanya Tuhan yang sanggup Bapa untuk menghentikan hujan badai apapun Bapa, dan juga keadaan yang ada saat ini dengan virus-virus Bapa. Tuhan tolong kami semua ya Bapa. Berikan kami Bapa pengharapan di dalam-Mu Bapa, keselamatan di dalam-Mu. Terima kasih. Kami serahkan keselamatan jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, rumah tangga, semua keluarga kami juga Bapa. Every children around the world, semua anak-anak young generation semua Bapa. Tuhan lindungi, bawa mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Bapa para janda yang ditinggal mati oleh suami mereka. Serahkan Bapa yatim piatu, panti asuhan, para homeless Bapa, broken home family semua Bapa. Orang-orang tua nursing home kami serahkan. Disability people semua kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang membawa mereka semua untuk datang kepada Tuhan dan membawa kami semua untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya tangan Tuhan menyertai kami semua. Berkati cuaca yang baik ya Bapa di setiap hari. Hanya Tuhan yang dapat memberikan cuaca yang baik itu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Dan kita akan tutup kebaktian missions pada hari ini untuk kita mengangkat satu pujian, yaitu Thank you Jesus, haleluya. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus. Jesus. Jesus, thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your Bapa, kami juga mohon ampun atas dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami, Bapa. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, kami mohon kemurahan hati-Mu. Ampuni kami Bapa, bangsa-bangsa umat manusia, jiwa-jiwa Bapa, keluarga-keluarga, rumah tangga. Kami mohon ampun ya Bapa, atas dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami mohon kemurahan hati Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa. Have mercy, oh Lord. Thank you so much. Thank you so much, Lord. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Stay safe, stay blessed, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.